Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 11 mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Kami akan menyampaikan tanggapan terhadap kasus yang berada di ruang kelas. Perkenalkan, saya sendiri atas nama Baik Nita Diniati yang akan menyampaikan kasus pertama. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Soal untuk kasus pertama ialah, mengapa peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik? Pada percobaan kedua, maka tanggapan kami yaitu peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan karena mereka sudah membangun pemahaman konseptual tentang cara mencari nilai rata-rata. Pada tahapan pertama, saat peserta didik mengikuti langkah-langkah yang diberikan, mereka mungkin hanya mengikuti prosedur. Namun, setelah melalui proses pengulangan, peserta didik telah menginternalisasikan konsep dan prosedur tersebut. Menurut teori kognitif konstruktivisme, menurut Piaget, peserta didik belajar dengan lebih baik ketika mereka aktif membangun pemahaman dari informasi yang diberikan. Dengan mempraktikkan dan merefleksikan langkah-langkah mereka, mengembangkan kemampuan mereka mengembangkan skema baru untuk memperkuat skema yang sudah ada, yang memungkinkan mereka mengerjakan soal secara mandiri. Selanjutnya masih di kasus 1 pertanyaan kedua, yaitu dalam kegiatan belajar seperti apa metode ini dapat diterapkan. Nah, metode ini dapat diterapkan dalam pembelajaran yang membutuhkan pemahaman prosedural dan konseptual. Misalnya, dalam pembelajaran matematika, ketika mengajarkan operasi-operasi dasar atau konsep statistik, seperti mencari nilai rata-rata, modus, atau median, metode ini juga sangat cocok diterapkan dalam pendekatan belajar berbasis masalah atau problem-based learning, di mana peserta didik diberikan masalah nyata dan diminta untuk menemukan solusi sendiri setelah mempelajari langkah-langkahnya. Menurut teori scaffolding oleh Vygotsky, guru pada awalnya memberikan bantuan berupa petunjuk, langkah-langkah, atau panduan atau scaffold. Namun, seiring dengan meningkatnya pemahaman peserta didik, scaffold tersebut secara bertahap dikurangi hingga peserta didik mampu menyelesaikan tugas secara mandiri. Metode ini membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman yang mendalam. Jadi, dalam pembelajaran matematika atau mata pelajaran lainnya yang membutuhkan proses bertahap, metode ini dapat digunakan untuk memperkuat kemampuan berpikir analitis dan mandiri peserta didik. Selanjutnya kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan pertama, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Nah, kelompok kami menyimpulkan bahwa hal yang pertama yang harus dilakukan oleh Rina yaitu memahami tahapan perkembangan peserta didiknya.
peserta didik yang duduk di bangku kelas 1 SD memiliki usia yang berkisar 6-7 tahun, sehingga proses pembelajarannya harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik tersebut. Nah, pada usia tersebut, anak masih sangat senang bermain. Menurut Piaget, anak pada usia tersebut belum sepenuhnya mampu berpikir dengan logika, mengubah, menggabungkan, atau memisahkan suatu gagasan pikiran. Nah, hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi Rina sebagai seorang guru agar bisa membuat atau menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didiknya. Hal yang perlu dilakukan oleh Rina yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menarik, seperti mengaitkan pelajaran berhitung dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, tentunya hal ini akan menjadi salah satu cara belajar berhitung dengan cepat dan mudah, karena anak-anak dapat melakukannya secara langsung. Nah, selain itu, proses pembelajaran juga dapat diintegrasikan dengan permainan-permainan yang sering dilakukan oleh anak-anak yang berkaitan dengan hitung-menghitung seperti permainan congklak. Pertanyaan yang kedua, mengapa hal ini disarankan? Nah, menurut kelompok kami bahwa hal ini disarankan karena pendekatan ini telah sesuai dengan teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget yang menyatakan bahwa anak-anak usia kelas 1 SD 6-7 tahun itu berada pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak-anak belajar paling baik melalui pengalaman langsung dan benda-benda konkret. Nah, mereka belum bisa berpikir abstrak, sehingga konsep matematis seperti angka dan operasi hitung harus diajarkan melalui manipulasi benda-benda nyata. Nah, melalui permainan dan aktivitas konkret tadi, anak dapat menghubungkan angka dengan objek nyata, yang membuat mereka lebih mudah memahami konsep dasar dalam berhitung. Selanjutnya kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan yang pertama, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Jawabannya, ya, sudah sesuai. Pertimbangan dan keputusan Made sudah sangat tepat, karena Made memperhatikan latar belakang peserta didik dengan menggunakan prinsip relevansi dengan lingkungan dan sosial budaya peserta didiknya. Contoh tes deskripsi yang lebih relevan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik di Bali, yaitu pantai dan makanan khas daerah mereka. Dengan memberikan contoh yang lebih kontekstual, Made memastikan bahwa peserta didik bisa lebih mudah memahami materi, karena mereka bisa menghubungkan informasi baru dengan pengalaman mereka sendiri. Soal nomor 2 dari kasus 3. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Jadi dari hasil diskusi kami bahwa Made ini menggunakan prinsip kontekstualisasi dalam pembelajaran yang didukung oleh teori pembelajaran konstruktivisme. Konstruktivisme terutama yang dipelopori oleh Piaget dan Vygotsky yang menekankan pentingnya mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik. Jadi menurut teori ini, peserta didik akan lebih mudah membangun pemahaman jika mereka bisa menghubungkan informasi baru dengan pengalaman pribadi atau konsep budaya yang mereka pahami. Made juga menerapkan prinsip pembelajaran dengan memperhatikan latar belakang dari peserta didiknya, yaitu mengaitkan pembelajaran dengan budaya setempat. Hal tersebut sesuai dengan model pembelajaran CTL
atau conceptual teaching and learning, di mana pembelajaran tersebut mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi di dunia nyata, atau bisa juga menggunakan konsep CRT, culturally relevant teaching, yaitu konsep pembelajaran yang membawa unsur-unsur budaya ke dalam pembelajaran sehari-hari mereka di sekolah dan membuat pembelajaran sesuai dengan pengalaman peserta didik di rumah. Seperti itu.